Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, teman-teman semua, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengertian ijma, syarat-syarat ijma, macam-macam ijma, dan kedudukan ijma. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, pengertian ijma. Ijma menurut istilah syar'i, sebagaimana menurut mayoritas ulama usul fikih, adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Yang kedua, menurut jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab al-Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Salah satu dalil mengenai ijma terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Selain itu, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Selanjutnya, syarat-syarat ijma. Ulama yang melakukan ijma harus mencapai derajat mujtahid. Disebutkan dalam Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi karya Wahab Az-Zuhaili. Berikut beberapa syarat ijma. Yang pertama, harus ada mujtahid lebih dari satu. Yang kedua, harus ada kesepakatan terhadap sebuah hukum syar'i. Yang ketiga, adanya kesepakatan di antara semua mujtahid yang menjadi peserta ijma. Yang ketiga, kesepakatan muncul dari para ulama mujtahid yang adil, baik agamanya dan tidak ahli bid'ah. Selanjutnya, ijma atau kesepakatan para mujtahid harus merujuk pada sumber hukum lain, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis maupun qiyas. Adapun macam-macam ijma. Ijma terdiri dari beberapa macam. Menurut Muhammad Firdi Adi dalam buku fikih untuk pemula, macam-macam ijma dibedakan berdasarkan waktu dan cara pengambilannya. Yang pertama, berdasarkan cara pengambilannya. Ijma terdiri dari ijma qauliyah dan ijma sukuti. Ijma qauliyah yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atau hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, perbuatan, atau tulisan, dan menerangkan pendapatnya untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu ijma yang dilakukan secara diam-diam
Artinya, sebagian para mujtahid suatu masa menyampaikan pendapatnya secara jelas, sedangkan sebagian lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai persetujuan atau perbedaannya. Adapun berdasarkan waktu dan tempatnya, ijma terdiri dari ijma salabi, ijma ulama Madinah, ijma ulama Kufah, dan ijma khulafaur rasyidin, ijma ahlu bait. Yang pertama, ijma salabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat terhadap suatu masalah pada masa tertentu. Yang kedua, ijma ulama Madinah, yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu. Yang ketiga, ijma ulama Kufah, yaitu kesepakatan para ulama Kufah tentang suatu permasalahan. Yang keempat, ijma khulafaur rasyidin, yaitu kesepakatan di antara khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali pada suatu masalah. Dan yang kelima, ijma ahlu bait, yaitu kesepakatan keluarga Nabi Muhammad dalam suatu permasalahan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan ijma. Kedudukan ijma sebagai sumber hukum Islam. Ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sufyandi mengatakan dalam buku Usul Fikih Esai, para ulama sepakat menyatakan bahwa ijma sah untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Demikian pembahasan tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.